Komisi Perlindungan Anak Indonesia berdiri sejak tahun 2004. Sebagai lembaga independen, KPAI memiliki 7 tugas sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. KPAI diketuai oleh Ai Mariati Soliha, Wakil Ketua Jasra Putra, anggota KPAI Margaret Aliatul Maimunah, Dian Sasmita, Diah Puspitarini Kaulian, Silvana Maria, Aris Adileksono, Ai Rahmayanti. Dalam melaksanakan tugasnya, KPAI dibantu Sekretariat KPAI yang dipimpin Kepala Sekretariat. Melalui keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2023, KPAI menjadi salah satu satker yang memenuhi kriteria untuk melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Hal tersebut tentu dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Komisi Perlindungan Anak Indonesia siap mendukung pembangunan zona integritas. Integritas adalah fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sebuah perjalanan menuju perubahan yang positif. Untuk itu, penting membangun integritas melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, masif, komprehensif, dan sistematis. Bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. KPAI siap mewujudkan dengan berkomitmen memperbaiki sistem birokrasi, memperkuat kerangka kebijakan, memperkuat struktur, memperkuat sumber daya manusia, meningkatkan sarana prasarana, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Area Manajemen Perubahan. Untuk area ini, setiap individu di KPAI telah membangun komitmen bersama dengan menandatangani Fakta Integritas Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Agen perubahan dengan rencana aksinya. KPAI dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang berintegritas serta mampu melayani publik secara profesional dilakukan melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai. Tahun 2023, KPAI menunjuk pegawai Pranata Humas Muda Kunaa SE sebagai agen perubahan yang menjadi pelopor perubahan sekaligus teladan berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi. Upaya meningkatkan strategi kehumasan melalui media sosial Instagram terus dilakukan. Jumlah pengikut IG KPAI saat ini mencapai 53.061. Hasil insight menyebutkan 17,3 ribu menjangkau akun KPAI namun mereka bukan pengikut. Tentu ini menjadi peluang untuk dilakukan upaya dengan meningkatkan engagement dengan netizen, menyusun rencana konten edukasi terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak. Area Penata Tata Laksana. Pada tahun 2022, melalui keputusan Ketua KPAI nomor 48, dilakukan penetapan Pusat Data dan Informasi. Pusdatin dibentuk dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang efektif dan efisien dilakukan dengan sistem informasi secara digital. Penataan layanan pengaduan masyarakat. KPAI dalam rangka meningkatkan efektivitas layanan pengaduan terus berupaya menjaga kualitasnya layanan pengaduan serta telah melakukan review terhadap SOP layanan pengaduan agar lebih berkualitas dan terintegratif. Penataan sistem manajemen SDM, penataan sumber daya manusia aparatur diarahkan agar kinerja setiap pegawai selaras dengan pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu, penerapan manajemen kinerja yang efektif melalui perencanaan kinerja pegawai, bimbingan kinerja, penilaian kinerja menjadi kunci di dalamnya. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak adalah salah satu tugas KPAI saat ini. KPAI telah memiliki mediator bersertifikat mediator dari PMN sejumlah 16 orang.
Area penguatan akuntabilitas. Penerapan sistem akuntabilitas yang baik dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber yang digunakan. Target kinerja KPAI salah satunya adalah melakukan kerjasama dengan kementerian lembaga. Kerjasama tersebut diantaranya dengan Bawaslu tentang upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan anak di dalam politik, menyambut penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024, harapannya penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pemilu bebas dari kekerasan dan pelanggaran hak anak. Kemudian, sebagai bentuk refleksi terhadap implementasi Undang-Undang TPKS 4 LNHAM, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komisi Nasional Disabilitas menandatangani nota kesepakatan bersama tentang koordinasi dan pemantauan bersama tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS. Berbagai upaya perlu dioptimalkan melalui penguatan mekanisme baik pencegahan, penanganan, dan pengawasan untuk mencegah dan menangani kekerasan terutama pada satuan pendidikan. KPAI beserta 5 kementerian dan 3 lembaga menandatangani nota kesepahaman tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan. Hal tersebut merupakan upaya dalam mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman demi mendukung pembelajaran yang optimal, mewujudkan generasi Indonesia emas yang cerdas dan berkarakter. Area penguatan pengawasan. KPAI memiliki layanan pengaduan dalam rangka mewujudkan layanan yang efektif, efisien, dan responsif. Penguatan sistem layanan terus dilakukan. KPAI berkomitmen dalam melayani pengaduan tidak akan menyalahgunakan wewenang dan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan layanan bebas biaya. Area peningkatan pelayanan publik. KPAI sebagai bagian dari pemerintah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang prima. Pelayanan prima memberikan jaminan atas terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Salah satu bukti terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik ditandai dengan semakin baiknya persepsi masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu aspek pelayanan publik adalah peningkatan profesionalisme SDM. KPAI telah memiliki 5 orang pegawai pekerja sosial yang bertugas menerima layanan pengaduan. Hal tersebut tentu berdampak pada hasil layanan publik yang dilakukan KPAI terhadap peningkatan kepuasan pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. KPAI siap mewujudkan komitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Esensi utama pembangunan zona integritas menuju WBK adalah mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan terbebas dari tindakan maupun perilaku koruptif dalam melayani pengaduan masyarakat dan pelayanan publik lainnya di KPAI. Komitmen kami untuk membangun zona integritas bukanlah sekedar tugas rutin, tetapi juga cermin dedikasi kita dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi. Kami percaya bahwa setiap langkah kecil, setiap keputusan yang diambil memiliki dampak besar dalam membentuk budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. KPAI, birokrasi anti korupsi, berkinerja tinggi, pelayanan publik berkualitas.